Pancasila.
Polusi udara diakibatkan oleh asap kendaraan maupun pembakaran sampah. Nih. Terus ciri-cirinya apa, Nak? Kalau lingkungan kita bermasalah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya? Ya? Apa ya? Paris apa? Nih, lihat sini. Ciri-cirinya kalau lingkungan kita bermasalah, banyak debu, polusi. Terus apa lagi, Nak? Ciri-cirinya apa lagi? Polusi udaranya apa? Kotor. Jadi yang kita hirup polusinya tidak baik, bisa menyebabkan batuk. Penyakit apa lagi? Kanker. Banyak ya yang menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Terus yang kedua nih, coba lihat. Siapa tulis tangan yang mau baca? Ayo, ya, coba. Apakah permasalahan lingkungan berdampak baik atau buruk bagi manusia dan lingkungan kita? Jelaskan. Apa akibat dari permasalahan lingkungan dan apakah permasalahan lingkungan berdampak baik atau buruk bagi manusia dan lingkungan? Jelaskan. Coba lihat lagi gambarnya. Nih. Gambar yang tadi. Berdampak apa pada kesehatan kita, pada lingkungan kita? Akibat dari permasalahan lingkungan ini berdampak apa, Nak? Banyak apa? Apa? Ya, berdampak apa, Nak? Siapa Suci? Bagi kehidupan, bagi kesehatan. Jadi akibatnya apa? Masalahnya pada lingkungan? Banyak, iya. Jadinya kalau buang sampah sembarangan terjadi banjir. Terus kurangnya air bersih. Polusi udara tadi disebutkan ya. Apa permasalahan lingkungan berdampak baik atau buruk bagi manusia dan lingkungan? Apakah baik atau buruk? Buruk ya. Nih, nah. Ini Ibu mau bentuk 6 kelompok ya. Terus nanti Ibu bagikan LKPD. Sebelum menjawab LKPD, kalian harus mengumpulkan data membaca. Setelah dapat pengumpulan data, baru kalian tulis jawabannya ya. Ayo, ketua kelompok maju satu-satu.
Lihat gambarnya. Jawabannya tulis. Bukan aku kalau kamu sekali bukan aku. Bukan aku. Di sini. Nah, kasih. Nah, cari dulu. Permasalahan yang benar. Apa yang Anda ngerti? Astaga, jelas banget. Nomor 2 itu. Apa yang ngerti? Apakah aku menjadi permasalahan hubungan aku? Sudah selesai semuanya? Dan sekarang kita pembuktian dengan menetapkan yang kelompok ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan presentasikan hasil dari pengolahan Ayo coba perhatikan jawaban dari kelompok 1. Ayo perhatikan jawaban dari kelompok 1 tadi apa? Polusi udara dan pembakaran sampah. Ada yang sama jawabannya atau ada yang beda? Silakan. Kelompok 2 gimana? Jawabannya nak? Permasalahan yang terjadi di gambar yang pertama apa? Coba kelompok 2 jawab apa? Apa jawabannya nak? Yuk, bacain Marlin. Ya, ada yang sama lagi? Apa itu? Sama kelompok 4, kelompok 5, sama kelompok 6, sama? Udah? Sudah. Dicontek kalau jawabannya sama. Permasalahan pada lingkungan. Lihat di gambar 1. Di gambar 1 itu apa? Asap kendaraan, polusi udara ya. Yang di sampingnya itu asap membakar sampah. Kalau jawabannya yang ibu sebutin tadi baru dicontek. Selain itu salah. Yang kedua, coba. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 baca yang keduanya ya. Stop dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh Faiz. Ya, Faiz.
pemanasan global atau pembakaran sampah. Soalnya apa? Sudah. Apakah permasalahan lingkungan kurang baik atau buruk? Dua, apakah akibat dari permasalahan lingkungan? Tiga, pemanasan global atau pembakaran sampah. Oke, jawabannya coba baca yang kelompok 2 apa jawabannya nak? Baca Hakim coba apa? Kelompok 5 apa? Jawabannya? Kelompok 5? Nomor 3 makanya diperhatikan ya. Nomor 3, apakah akibat dari permasalahan lingkungan? Apa? Kelompok 6 apa? Indonesia? Ya baca. Kelompok 1 apa kelompok 1 jawabannya? Akibat dari permasalahan lingkungan. Lihat gambarnya, lihat gambar 2 akibatnya apa? Iya, jadi di gambar 2 itu akibat dari permasalahan lingkungan itu apa yang terjadi? Berdampak pada kesehatan, misalnya kalau banyak sampah, membuang sampah sembarangan, terus terjadinya banjir, penyumbatan pada saluran got ya, pada air, makanya terjadi banjir. Terus apa lagi?
global dulu ya. Kelompok 3. Apa kelompok 3 akibatnya? banjir, polusi, Ya. Kerunan. angin, Ya, Baris. banjir, polusi, pembakaran liar. Ya. Banjir, polusi, pemanasan global. Benar. Ayo kelompok 5 apa? Apa nah jawabannya?
direkam. Masih komen sama Bapak. Ini Direkam ini. Rekam dulu. Oke nak, sudah dibagi soalnya. Sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi ini secara mandiri. Silakan kerjakan soalnya. Kayak soalnya. Oke nak, sudah selesai. Sekarang kalian kumpul. Ini nak. Baiklah, sekarang kalian sudah mengumpulkan soal evaluasi. Sekarang kita refleksi. Ayo Cici, ke depan dulu nak. Berarti ibu yuk. Nih, coba lihat Cici. Apa saja yang telah dipelajari hari ini Cici? Yang lain apa? Yang dipelajari hari ini nak? Permasalahan pada lingkungan. Ada yang belum paham materinya Cici? Yang lain ada yang belum paham? Sudah. Terus bagaimana perasaan kalian
waktunya sebentar. Mungkin untuk saya merekam, Pak. Lalu di sini saya akan seperti biasa seperti kemarin, Pak, untuk berdialog mengenai tugas. Di sini saya memiliki 3 pertanyaan, Pak. Berdasarkan uraian penjelasan dalam berbagai pengalaman yang Bapak jelaskan untuk mengatasi kelemahan saya dalam praktek mengajar tadi, Pak. Saya di sini memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Bapak mengambil tindakan atau teknik pembelajaran seperti yang diceritakan atau diuraikan oleh Bapak? Baik, Ibu Fatma. Sebelum itu kami seperti biasa mengapresiasi dari penampilan Ibu Fatma hari ini. Pembelajaran hari ini menurut kami secara keseluruhan itu sudah baik. Ibu Fatma sudah semaksimal mungkin mempersiapkan pembelajaran hari ini, sehingga pembelajaran hari ini Ibu Fatma. Jadi di sini kami memiliki catatan sedikit Ibu Fatma untuk pembelajaran Ibu Fatma selanjutnya, agar pembelajaran Ibu Fatma selanjutnya menurut kami akan lebih baik kembali, lebih baik lagi Ibu Fatma. Uraian kami kelemahan itu yaitu bagaimana memberikan penegasan jawaban anak ketika anak yang mempresentasikan jawabannya terhadap jawaban-jawaban anak di kelompok lainnya. Jadi sehingga mereka tuh tahu mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah, Bu Fatma ya. Jadi sini perlunya penegasan. Nah, sini kami menuliskan itu menjadi kelemahan Ibu dalam pembelajaran hari ini, supaya nantinya ke depannya Ibu dapat memperbaiki dari kelemahan ini, sehingga pembelajaran kalian terlihat lebih aktif kembali, aktif lagi gitu. Nah, sini kenapa kami memberikan uraian tersebut, karena di sini kami menekankan betapa pentingnya kita dalam memberikan penegasan jawaban anak, sehingga kita tahu jawaban anak itu betul atau salah, sehingga mereka tidak takut terhadap jawaban mereka masing-masing. Karena jawaban setiap anak itu berbeda-beda, karena ada jawaban anak yang panjang, ada yang pendek, ada yang mengarah betul, ada yang setengah betul. Sehingga kalau ada penegasan dari Bu Fatma, jawaban anak-anak itu tahu mana yang betul, mana yang benar. Nah, ini perlunya penegasan. Nah, mungkin itu alasan kami menuliskan uraian teknik itu untuk mengatasi masalah atau kelemahan dari pembelajaran ini. Ya, baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasan yang sudah Bapak berikan. Itu sangat berarti dan bermanfaat sekali untuk saya, Pak. Terus untuk pertanyaan yang kedua, jika peserta didik saat proses pembelajaran suka mengobrol, Pak, atau bermain di kelas bersama temannya dan sudah ditegur berkali-kali, tetapi masih ribut atau mengobrol, bagaimana solusi Bapak mengatasi anak-anak tersebut, Pak? Ya, jadi kalau ada anak ngobrol ya Bapak, dalam saat pembelajaran anak-anak itu mesti mengobrol, padahal kita sudah menegur, tetapi anak-anak masih mengobrol di sudut sana, ada yang mengobrol di depan atau di pinggir. Bagaimana solusinya dari kami ya Bu ya, sebagai jadi pengalaman kami sebagai guru pada saat anak ribut kelas, padahal sudah ditegur, sudah diingatkan, tapi masih diulang, sehingga pembelajaran kelas terlihat ribut atau tidak aktif, bahkan tidak kondusif. Nah, di sini berdasarkan pengalaman kami selama mengajar sebagai guru, kami menggunakan teknik permainan games, di mana itu namanya ice breaking. Nah, disinilah tindakan atau permainan inilah yang dapat mengembalikan kefokusan anak dalam pembelajaran. Ini luruskan kembali ya Bu ya. Jadi dengan adanya ice breaking permainan itu insya Allah dapat meningkatkan fokus kembali dari anak-anak saat mereka ribut, melihat ada permainan yang kita bawakan ice breaking dengan berbagai macam cara yang bisa kita pelajari dari YouTube atau dari ada gerakan sendiri yang kita buat, sehingga muncullah permainan yang menarik mereka kembali lagi insya Allah fokus yang diawali dengan fokus permainan itu sendiri, sehingga kita dapat ketika sudah mendapatkan fokus anak, kita bisa mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita bahwa di kelas kita tidak boleh ribut kembali, dan diharapkan agar mereka dapat meneruskan pembelajaran seterusnya. Mungkin itu teknik kami menggunakan SBT, karena kita tahu anak-anak itu semuanya menyukai permainan, apalagi permainan itu muncul ketika mereka lagi pusing-pusingnya menjawab dari permasalahan atau diskusi-diskusi yang sedang berjalan. Tentunya permainan ini bisa meningkatkan kefokusan anak. Ini itu Ibu Fatma dapat menjawab. Terima kasih Pak untuk penjelasan pada poin kedua ini. Saya masih ada satu pertanyaan Bapak. Apakah teknik atau strategi Bapak dalam
diterapkan saat anak-anak itu ribut, dan juga apakah ada kendala dalam menerapkan teknik tersebut. Jadi menurut kami, pengalaman kami selama pembelajaran saya lakukan dengan teknik ice breaking itu berhasil. Anak-anak kembali lagi fokus terhadap pembelajaran karena mereka sudah melakukan permainan. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang sudah Bapak berikan. Sangat bermanfaat sekali dalam proses pembelajaran saya mengajar, Pak.